Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haldian Toer, NIM 1931040063 dari kelas PJKRB. Di sini saya akan membuat vlog tentang tugas perkembangan peserta didik yang diajarkan oleh Ibu Siti Raihan. Mari simak video berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tugas-tugas perkembangan. Pengertian tugas-tugas perkembangan menurut para ahli Elizabeth B. Harlock pada tahun 1978, tugas perkembangan yaitu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri dan pada usia kematangannya melalui belajar memantapkan identitas diri. Nah, sekarang lanjut ke materi berikutnya, yaitu sumber faktor-faktor perkembangan. Di antaranya satu, yaitu keuntungan fisik. Misalnya, belajar berjalan karena kematangan otot-otot kaki, belajar bertingkah laku, bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja karena kematangan organ-organ seksual. Dan yang kedua adalah tuntutan masyarakat secara kultural. Misalnya, belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, dan belajar berorganisasi. Yang ketiga, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri. Misalnya, memilih pekerjaan, memilih teman hidup, tuntutan norma-norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Baiklah, kita lanjut lagi ke video berikutnya, yaitu tugas-tugas perkembangan terbagi lagi menjadi beberapa tahap, yaitu tugas perkembangan pada masa usia anak, tugas perkembangan pada masa usia remaja, tugas perkembangan pada masa usia dewasa awal, tugas perkembangan pada masa usia dewasa akhir, dan tugas perkembangan pada orang tua atau usia lanjut. Tugas perkembangan pada masa anak-anak yaitu belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan. Belajar berjalan terjadi pada masa ini selama 15 bulan. Pada usia ini tulang kaki dan otot dan susunan sistem lainnya sudah mulai berfungsi dengan baik dan belajar memakan makanan padat. Peran tugas perkembangan pada masa usia remaja mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Hakikat tugasnya, remaja dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. 2. Menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Tugas perkembangan pada masa dewasa awal yaitu mampu menjalin hubungan lebih matang dengan sebaya atau jenis kelamin lain. Kedua, mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita dan menerima kondisi jasmani dan dapat menggunakannya secara efektif. Tugas perkembangan pada masa dewasa akhir yaitu memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa dan mengembangkan dan memelihara standar-standar kehidupan ekonomi yang baik. Tugas perkembangan pada masa orang tua atau usia lanjut. Ini merupakan tahap terakhir dari tugas perkembangan, yaitu menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang, dan menyesuaikan diri dengan keadaan atau kondisi hidup yang sudah tidak terlalu stabil atau menurunnya daya tahan tubuh. Nah, itulah hasil dari vlog saya yang membahas tentang tugas-tugas perkembangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena saya juga hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, salah satunya dengan berada di rumah aja, dan jangan pernah lupa untuk berolahraga.
agar daya tahan tubuh kita tetap terjaga dan tidak mudah terserang oleh penyakit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.